Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Ya, insyaallah pada hari ini akan kita adakan pertemuan perdana ngaji online Fathul Mu'in ya, dengan syarah dari matan aslinya adalah Qurratul Ain. Mu'allifnya itu adalah Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari. Ya, ini adalah pengarang daripada kitab Fathul Mu'in. Ya, Ahmad Zainuddin. Ya, nama pengarangnya. Kita harus ingat karena kita akan kirimkan Al-Fatihah setiap mau belajar ya. Karena tidaklah yang diharapkan dari ulama ketika mengarang kitab melainkan doa dari orang-orang yang membaca karangannya. Nah, karena ulama-ulama terdahulu itu tidak menulis karena uang, melainkan memang karena ikhlasnya lillahi ta'ala agar amal menjadi amal jariyah, seperti itu. Ya, perkenalkan juga saya Farhan Fuadi. Ya, insyaallah akan kita kaji bersama-sama nih kitab Fathul Mu'in. Insyaallah untuk kitab Syafi'iyah fikihnya yang cukup menengah ya, ini kelas menengah ya untuk Fathul Mu'in. Jika nanti ada kesalahan tolong untuk dikoreksi baik di kolom komentar ataupun nanti saya kasihkan kontak saya pribadi di video ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alifu rahimahumullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah alladzi yang hadana telah memberikan kita hidayah li hadza dengan hidayah ini wa ma kunna ya akan menjadikan sesuatu linahtadiya untuk menjadikan kita petunjuk ke depannya setelahnya. Kemudian laula an hadana Allah, kalau bukan karena hidayahnya gitu ya, kita tidak akan mendapatkan hadana Allah, pertolongan daripada Allah atau hidayah daripada Allah. Wassalatu wassalam dan salawat dan salam ya. Adapun salawat dan salam ala sayyidina itu kepada sayyidina Tuhan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini matan ya. Ya, matan Qurratul Ain itu ini. Kemudian syarahnya ini yang disebut dengan Fathul Mu'in. Wallahu, dan adapun lafaz Allah itu alamun, nama lidzati untuk zat al-wajibil wujudi. Ya, zat yang wajib wujud gitu ya, zat wajib wujud. Wa asluhu, dan asalnya ya, untuk maf'ul seorang, dan asalnya asal daripada Allahunya ini kembali kepada Allah, ilahun itu Tuhan semesta alam atau ilahun pencipta. Wa huwa itu adalah ismu jinsin likulli ma'budin, itu adalah isim jenis ya, isim jenis dalam ilmu nahwu dinamakan isim jenis likulli kepada setiap ma'bud ya, Tuhan atau yang dihambakan gitu ya. Bukan yang menghambakan, kalau menghambakan itu kita, yang dihambakan itu adalah Tuhan. Summa urifa, kemudian diketahui ya seseorang itu dengan al wa hudifatil hamzah, dan menghapus
harful hamzah. Nah, ini cuma pembahasan daripada nahu sorofnya. Tsumma istu'mila, kemudian menggunakan fil ma'bud di dalam kalimat ma'bud. Ya, al-ma'bud, kalimat al-ma'bud bihaqqin, dengan hak, ya. Wa huwa, itu adalah al-ismul a'dham, itu adalah isim yang lebih a'dham. A'dham itu adalah isim tafdil daripada azim, ya. Jadi lebih, kalau alim itu sudah tinggi atau sudah mulia, ini a'dham, lebih mulia, lebih, ya itulah, indal aktsar, menurut aktsar. Kemudian walam yusamma, dan tidak dinamakan bihi, kepadanya Allah, ya, dengan Allah, ghairuhu, selain pada al-ma'bud, punya kembali kepada al-ma'bud, walau ta'anutan, meskipun ta'anutan. War-Rahman, dan adapun lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Rahim. War-Rahman, dan adapun lafaz yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Sifatan, yaitu dua sifat, bunyatan, eh, yang dibangun lil mubalaghah, untuk mubalaghah, sesuatu yang dilebihkan, ya, yang dilebihkan min rahimah, daripada sifat rahimahnya Allah. Rahimah itu apa? Maha kasihnya Allah. Jadi memang karena memang pada dasarnya rahimah itu eh, kasih sayangnya Allahnya itu besar, ya, maka sudah sewajarnya dipakai isim mubalaghah, gitu. War-Rahmanu, dan adapun lafaz Ar-Rahman itu ablagu, itu adalah ablag, melebihkan daripada minar rahim, daripada lafaz Ar-Rahim. Jadi adanya Rahman, ya, ini pendapatnya beliau ini, pendapatnya Imam Zainuddin ini, Ar-Rahman itu adalah mubalaghahnya daripada Ar-Rahim. Ya, lianna, karena ziyadatul bina, karena menambahkan bina, dulu, petunjuk ala ziyadatil makna, petunjuk atas tambahnya makna. Jadi tambahnya bina, tambahnya kalimat ini, adanya Ar-Rahman, ya, adanya Ar-Rahman, padahal Ar-Rahim saja sudah cukup, itu adalah apa namanya, petunjuk atas ziyadatul makna, karena maknanya Allah itu lebih daripada sekedar kasih sayang. Wali qaulihim, dan untuk perkataannya mereka, siapa itu mereka, ya, mereka itu adalah mungkin aksar, ya. Rahmanud dunya wal akhirah, makna Rahman, ya. Dan ada pun qaulihim, dengan perkataan, salah, dan ada pun dengan perkataan Rahman itu adalah kalimat Rahman ad-dunya, maksudnya Rahman untuk dunia, awal akhirah, dan akhirah. Warahimah, dan ada rahimah, itu adalah al-akhirah, itu untuk akhirat. Kemudian alhamdulillahilladzi hadana, dan ada pun lafaz alhamdulillahilladzi hadana yang tadi sudah dimaknakan di atas. Segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang sudah memberikan kita hidayah atau petunjuk. Maksudnya adalah dallana. Maksudnya, artinya hadana di sini adalah petunjuk kepada kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, lihat ta'lif, dengan penulisan ini, ya. Jadi penulisan alhamdulillahilladzi hadana itu adalah maknanya dallana, telah memberikan petunjuk kepada kita. Wa ma kunna, dan dari uh, dengan sesuatu petunjuk itu, kunna, menjadikannya kita, linah tadiya, ya, mendapatkan hidayah, petunjuk, laula an hadanallah, kalau bukan karena adanya, bukan karena kita diberikan hidayah kepada Allah, ilahi, kepada Allah, ya. Pokoknya seperti itu. Walhamdulillah, lafaz alhamdu, ya, itu huwa itu al wasfu bil jamil, itu adalah sifat yang bagus, sifat yang indah. Wassalatu, dan salat, wahiyya minallahi rahmah, itu adalah minallahi rahmah, maksudnya itu adalah dari Allah yang Maha Pengasih.
Al-makrunatu bit-ta'zim itu maksudnya adalah berkaitan dengan ta'zim atau penghormatan kepada Allah. Wassalam dan salam. Adapun lafaz salam, maksudnya adalah at-taslim, itu adalah at-taslim, berserah, menerima semuanya, taslim itu ya. Min kulli afati wa naqsi, dari setiap apa yang diberi dan yang diambil, atau juga bisa mengatakan dari setiap yang diberi lebih atau yang kurang gitu ya. Ala Sayyidina Muhammad, atas Nabi atau Sayyidina Muhammad Rasulullah, utusan Allah, likafatih thaqilin, secara sepenuhnya kita membebankan semua thaqilin, membebankan ya, likafah untuk sempurna semua gitu. Jadi kita menyerahkan seluruhnya kepada Rasulullah secara kafah gitu ya. Al-jinna wal insa ijma'an, baik itu al-jinna dan insa, jin dan manusia, ijma'an seluruhnya tanpa terkecuali. Kalau sudah pakai ijma'an ini berarti tidak ada pengecualian, terkecuali nanti tambah ada illa baru ya. Wakadzalika wakadzal malaikat, dan malaikat juga, malaikat ini jamak ya, malaikat ya, dan malaikat pun juga sama seperti itu. Ala ma qalahu jam'ul muhaqqiqun, atas seperti pendapat perkataan yang maqalah ya, seperti perkataannya jam'ul muhaqqiqun, perkumpulan orang muhaqqiqun ya. Siapa itu orang-orang muhaqqiqun? Minhum ya, lihat kali tariknya. Minhum, dan di antara mereka itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tuhfatul Muhtaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wal Khatib ya, dan Imam Al-Khatib fi Mughni Muhtaj, dalam kitab Mughni Muhtaj, wa khalif dzalika ar-Ramli, dan juga di dalam dan juga berlawanan ya, meskipun beda pendapat ya, dari ar-Ramli fi Nihayatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Jadi memang Imam Romli ini sering berbeda pendapat dengan yang lain gitu ya, terutama dengan Imam Nawawi kadang suka ya gitu deh. Tapi alhamdulillah memang sama pada saat pendapat ini ya. Jadi memang ini semua pertama berkhususnya Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab fikih Syafi'iyah menengah ke atas ya. Kalau ini kan kitab Fatul ini menengah ya. Kalau dapat Minhajut Thalibin itu udah menengah ke atas. Kemudian Tuhfatul Muhtaj itu syarahnya daripada Minhajut Thalibin. Seperti itu. Wa Muhammadun, dan adapun lafaz Muhammad itu alamun manfurun, itu adalah nama ya, yang disebut min ismil maf'ul, daripada isim maf'ul al-mudha'af, isim maf'ul mudha'af. Jadi uh, ya nanti ada di pembahasan nahu ya. Kemudian maudu'un liman kathurat, bagian daripada untuk seseorang kathurat memperbanyak khisalul hamidah, sifat-sifat atau perilaku al-hamidah yang terpuji di dalamnya. Jadi dalam lafaz Muhammad ini terdiri daripada khisaluhul hamidah. Hamidah itu ya. Khisalul hamidah itu maksudnya sifat yang terpuji. Sumia bihi nabina, maka dinamakan itu ya. Sumia dinamakan bihi. Bihi itu Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bi ilhami minallah. Jadi nama Muhammad ini juga melalui dari ilhamnya Allah secara langsung, dijadihi, melalui kakeknya Nabi Muhammad. Jadi yang ngasih nama Muhammad ini Muhammad itu adalah kakeknya. Kemudian war Rasul ini belum selesai ya, ini matan yang baru nih, pembahasan di sini ini belum selesai nih syarahnya. War Rasul, dan anak Rasul minal bashar, itu bagian daripada kegembiraan ya. Dzakarun hurun, jadi laki-laki yang apa namanya, merdeka. Wahya ilaihi, yang diberi petunjuk kepadanya, bisyara'i, dengan syariat, wa umra bitablighihi, dan diperintahkan kepada Rasul ini untuk tabligh ya. Dan tabligh itu mungkin berbicara atau dakwah, mengajak orang ya, tablighihi
hinya pada siapa ar-rasul. Wa in lam yakun lahu, dan jika belum ada baginya ar-rasul itu kitab wala nusakhun, dan belum ada penghapusan, ya seperti kayu sya'a, seperti siapa, seperti Yusha alaihi salam, seperti Rasul Yusha alaihi salam. Jadi memang belum ada kitab yang baru turun, kitab pembaruan yang turun, kemudian wala nusakhu, dan belum ada penghapusan daripada syariat yang sebelumnya, ya seperti siapa, ya itu seperti kasusnya Nabi Rasul Yusha itu ya. Kemudian fa'in lam yu'maro, dan maka jika belum disuruh diperintahkan, lam yu'maro, lam yu'mar, salam afwan, lam yu'mar, nah, ini sukun, bitablighi, dengan perintah tabligh ataupun dakwah, maka fan nabiyun, maka itu adalah nabi, bukan rasul. Jadi kalau hanya sekedar diberi uhiya ilayya, sekedar bashar, kemudian ada garun hurun, kemudian uhiya ilayhi bisyara'i, maka dia belum bisa dibilang kategori rasul, karena rasul itu harus ada bitablighi, ya bitablighi, dakwah, wajib dakwah. Kemudian titik ya, war rasul, dan ada pun rasul afdolu minan nabi, itu lebih utama, ya ini pakai isim tafdil, minan nabi, daripada nabi, ijma'an, secara seluruhnya. Wasahha, dan telah membenarkan, khabar, berita atau kabar, inna adadal anbiya, bahwasanya sesungguhnya jumlah anbiya ataupun nabi-nabi, alaihi wassalatu wassalam, ya, di atasnya sholawat dan salam, ya, itu kepadanya gitu ya, benar kepadanya sholawat dan salam, mi'atu alf, 100.000, wa arba'atun wa ishruna alfan, 24.000, jadi 100.000, 24.000, ya 24.000, 100.000, 24.000 nabi yang ada di seluruhnya. Dan ini sahih, sudah dirojihkan juga oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Kemudian wa anna 'ala rasul, bahwasanya dan adapun sesungguhnya jumlah daripada rasul itu salah kamiatin, 300, wa khamsata asyar, dan 15, jadi 315, ya 315 rasul yang ada di seluruh muka bumi ini. Nah, kemudian wa ala ali, yang dari matan wa ala ali ini nih, wa ala ali, dan adapun lafaz ala ali, oh ya belum nama ini, wa ala ali, dan di atasnya keluarga-keluarga Nabi Muhammad, hinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ai, maksudnya adalah aqaribihi, kerabatnya Nabi Muhammad SAW, al-mu'minina, yang mukmin, minan minan nabi, daripada nabi, ya ban Hashimin wal Muttalib, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itulah yang disebut wa ala ali. Kenapa harus ada syarat al-mu'minina? Ya karena ada kerabat nabi, keluarga nabi yang tidak bukan muslim, kafir, dan dia tidak mau untuk menerima risalah baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga sudah menjadi kafir yang memerangi Islam, ya bukan cuma sekedar kafir doang. Wakila, dan dikatakan, kil ini katanya, dan katanya, kalau kata itu kan berarti dia lebih lemah, ya, tidak diketahui. Kalau ini kan sudah wasoha, dan membenarkan, berarti kan itu yang sahih. Ini wakila, katanya ini lebih lemah nih. Kalau pakai kil ini mungkin opsi kedua atau opsi terakhir. Wakila wa sahbihi al-faizin, wa sahbi afwan ini matanya. Wakila hum kullu mu'minin, mereka, dan kilnya ini pendapat yang lemahnya, ya, hum kullu mu'minin,
Semuanya itu adalah semua mukmin. Jadi semua mukmin adalah termasuk daripada wa ala alih menurut Qil. Ai maksudnya adalah fi maqamid du'a wa nahwi. Itu di dalam makom doa, di dalam tingkatan doa wa nahwihi dan contoh lainnya. Kemudian wa ikhtiyaro, wa ikhtiro dan telah memilih di khabarin dhaif bahwasanya untuk khabar yang ini adalah dhaif fihi di dalam qaul qil ini wajazam wajazama bihin Nawawi ya. Dan menjazamkan siapa itu Imam An-Nawawi fi syarah Muslim dalam syarah Muslim. Jadi yang mendhaifkan ini adalah Imam Nawawi di dalam kitab syarah Muslim, syarah hadis ya kita. Kemudian kita kembali lagi ke matan lanjutannya. Wa sahbihi al-faizina bi ridallah. Wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Hinya kembali kepada Nabi Muhammad ya. Al-faizina yang telah memenangkan, yang mereka telah memenangkan bi ridallah dengan ridhonya Allah. Wa ba'du dan wa ba'du ya. Jadi wa ba'du itu seperti kalimat yang memotong. Jadi udah nggak ada pembahasan lagi. Seperti titik kalau sekarang mungkin amma ba'du gitu ya. Fahada mukhtasarun. Hada maka ini adalah mukhtasarun fil fiqh di dalam kitab fikih. Ala madhab Imam Syafi'i atas madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, semoga Allah memberkatinya atau merahmatinya. Kenapa dibilang bisa mukhtasarun ini dari ana ya? Karena memang ini kita lagi membahas matannya, yang di dalam sini itu matannya semua, bukan bukan syarah. Kita bahas di syarahnya sekarang. Wasahbi apa ini? Apa dia menurut dia nih? Menurut Imam Zainuddin ini apa nih? Wasahbihi dan sahabatnya. Wasahbi dan ada pun lafaz sahbi. Ada pun lafaz sahbi. Wahwa ismun itu adalah isim. Jam'il sahibi. Jama' daripada sahib. Ya, daripada kalimat sahib. Bima'na sahibin. Bermakna sahibi. Ya, intinya mas sahabat Nabi lah ya, atau teman-teman Nabi. Wah yang sahih ini mungkin ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya yang hidup di zaman Nabi ya, baik ketemu maupun gak ketemu. Wahwa itu adalah, tapi yang paling masyhur ya, yang paling kuat yang ketemu Nabi ya. Wahwa itu adalah ya, man ijtama'a mu'minan nabiyina ya, siapa yang menggabungkan mu'minan bin Nabi Muhammad SAW dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, walau a'ma, walaupun a'ma tidak melihat ataupun tidak bisa baca ya ummi ya, wa ghairi mumayyiz dan belum balik. Jadi sahih ini walaupun ya a'ma ya buta ya, afwan ya buta ya, bukan ummi, afwan ummi itu sifatnya baginda Nabi. Tapi memang bangsa Arab itu terkenal dengan bangsa ummi, bangsa yang memang tidak bisa membaca pada saat itu, dikatakan ummi. Itu ada nanti di kitab fikih sirahnya Syekh Al-Buti ya, bahwasanya bangsa Arab pada zaman itu semuanya ummi, ada di situ. Wa ghairu mumayyiz dan belum mumayyiz, belum balik gitu ya, belum bisa membedakan. Meskipun dia masih bayi ya, maka itu sudah dikatakan sahibi. Sahibi ya, sahibi. Al-faizina yang telah memenangkan diri Allah Ta'ala, telah mereka memenangkan dan mereka telah al-faizina ada pun al-faizina, lafaz al-faizina telah ya, mereka telah memenangkan biridullah ta'ala dengan ridhonya Allah ta'ala. Sifatun liman dzukira, sifatnya yang telah disebutkan kepada siapa yang telah disebutkan. Wa ba'du, nah tadi lafaz ba'du ai ba'dama, maksudnya itu adalah ba'dama setelah sesuatu taqaddam yang didahulukan, minal basmalah daripada basmalah, walhamdalah, alhamdulillah, wassalah dan sholawat, wassalam dan salam ala mandukir atas siapa mandukir yang telah disebutkan ya, baik nabi, sahabat ya, ala alih gitu, ala alih atau ya adalah kawan-kawannya. Jadi memang
Wa ba'du itu eh, yaitu kalimat pembuka pertama ya, sebelum kalimat pembuka pertama. Jadi kalimat pembuka pertama ketika sebelum seseorang berbicara atau menulis ya, itu memang adabnya mengucapkan basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian salam kepada nabi, kemudian sahabat, kerabat dan kawan-kawan. Memang ini sudah jadi lumrah, memang sudah seakan-akan memang kayak kewajiban yang memang harus sebenarnya. Kemudian dan mu'alif, maka ini mu'alif atau penulis al-hadiri dhihna yang menghadirkan pikirannya. Mukhtasaron, dan adapun mukhtasaron, apa mukhtasaron atau ringkasan, itu qalla lafduhu wa kathra maknahu. Nah, Imam Zainuddin ini bilang menyedikitkan lafadznya, lafad si pembahasan ini, kemudian wakastro maknahu, dan menambahkan apa maknanya. Jadi memang lafadznya disedikitkan, bukunya ditipis, tapi maknanya sebenarnya tambah lebar karena dipakai makna ekasuro ya, memperbanyak, minal ikhtisor, daripada ikhtisor, daripada yang diringkas gitu. Jadi ini menurut kata Imam Zainuddin yang tadi kita pertanyakan gitu ya, bagaimana nih dia memaknakan mukhtasaron ini. Kemudian fil fiqhi, ya, dan ada pun fikih, di dalam fikih itu adalah huwa lughatan, secara bahasa itu al-fahmu, adalah paham. Jadi fikih secara bahasa itu adalah paham, makanya kalau fikih itu harus paham. Kalau nggak paham berarti belum sampai ke tingkatan fikih al-fahmu ya. Mau istilahan dan secara istilah, ya, secara istilah, karena memang secara lughatan dan secara istilah itu nggak sama. Kadang biasanya kaum kaum yang memang eh, hanya tekstual ya, yang mengartikan sesuatu dengan tekstual, maka dia menggunakan itu dia cukup mentok sampai ke lugotan aja, nggak sampai ke makna yang aslinya gitu ya. Kemudian apa itu al-ilmu, dan ilmu ya, bil ahkam, dengan hukum-hukum syariah, syariat al-amaliyah, syariat untuk beramal, yang beramal gitu. Al-muktasab, yang berkaitan ya, yang diperoleh, maaf, yang diperoleh min adillatiha, daripada dalilnya si fikih ya, atau dalil, enggak, dalilnya syariat ya, dalilnya syariat tafsiriyah, secara tafsir. Jadi kalau fikih itu bedanya, nanti ada belajar kalau usul fikih. Kalau fikih itu tafsir dalilnya, jadi diperjelas. Kalau usul fikih itu ijma, secara umum, jadi nggak terkhusus gitu, kurang jelas, kurang diperjelas gitu, kurang jelas. Wa istimdaduhu, dan pengambilan ya, pengambilan hukum, dan pengambilan hukum minal kitab, daripada Alkitab ya. Ataupun istimdad juga bisa membantu ya, membantu kepada ahkam syariah gitu ya, kepada ahkam minal kitab, daripada Alkitab, daripada Quran. Maksudnya Alkitab ini Quran wa sunnah, dan sunnah, baik hadis maupun perkataan ataupun perbuatannya Nabi, pokoknya semua yang disandarkan kepada Nabi. Wal ijma, dan ijma ya, fatwa-fatwa ulama-ulama, kemudian wal qiyas, dan qiyas, penyamaan. Wa faidatuh, dan faidahnya daripada ilmu fikih, punya kepada fikih, imtithal awamiri lahi ta'ala, itu mengerjakan pada apa sesuatu yang diperintahkan, perintah-perintah Allah Ta'ala, wajidinaba, dan menjauhi nawahiyah, nawahiyahi ya, larangannya Nabi Muhammad SAW, larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah ngomong. Ala madhab Imam Al-Mujtahid, ya, atas madhab Imam Al-Mujtahid ya. Imam Mujtahid, Mujtahid ini adalah orang yang bisa mengambil uh, manfaat daripada dalil ya.
Abi Abdillah, itu adalah Abi Abdillah namanya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, radhiyallahu anhu, dan Allah meridhoinya. Maksudnya adalah madhaba ilahi, segala sesuatu atau sesuatu apa, atau sesuatu yang bisa dhahaba, yang pergi darinya, dari Imam Syafi'i, minal ahkami fil masail, daripada hukum-hukum fil masail, ya, masalah-masalah. Jadi maksudnya dhahaba ini sebenarnya adalah yang datang dari dia gitu ya, sesuatu yang datang dari dia kemudian pergi, karena sudah bisa menentukan kepada hukum dan daripada masalah-masalah, ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian mungkin sampai sini dulu. Ini ada wa Idrisu waliduhu wa Ibnu Abbas. Nah, ini diceritakan ya, Idris itu adalah anaknya Ibnu Abbas ya, bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib ya, bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim. Ini juga Bani Hashim ternyata ya, bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi kita diingatkan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib kan. Jadi semua yang Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah wa'ala alih. Tadi itu wa'ala alih termasuk Imam Syafi'i juga termasuk daripada alih akoribah daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang bukan anaknya daripada Fatimah Zahra atau keturunannya Hasan dan Husain gitu ya. Tapi beliau dari Bani Hashim juga Al-Muttalib, maka dia termasuk daripada wa'ala ahli, daripada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Nangungnya lanjutin lagi aja ya. Wa syafi'un, dan syafi'un wa alladhi yunsabu ilahi al-imam, itu adalah apa ya, nisbah kepada al-imam. Wa aslama huwa abuhu, dan masuk Islam itu huwa siapa, abuhu bapaknya, as-saibu yaumul badr, di hari yaum al-badr, hari perang badar ini. Wawida imamnya, dan lahir siapa imamnya gitu, radhiyallahu anhu, Allah yang sana khamsina wa pada tahun 150. Waktu fi yaumul Jumat, dan meninggalnya di hari Jumat. Salah Rajab, bulan Rajab, sana arba'a wa mi'atain, 104 ya, di tahun 104 ini. Mungkin ini apa, tahun ini pakai tahun kalender ini, kalender Islam ya. Dan soal sampai sini dulu, kita lanjut nanti lagi di pembahasan. Oh ya Allah, nanggung ya. Nah, kita bisa wasannya itu, dan kita makan qurratul ain di bayan. Oh belum. Ya ada aja deh, kita pembahasan begitu. Ini matanya belum dibaca nih. Ya ya. Nah itu videonya, jika ada kekurangan dari saya pribadi, jika ada kekurangan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tutup.